Perkenalkan, nama saya Hasan Ashari, NIM 18.2400.080. Jadi di sini saya akan menjelaskan tutorial mengenai tentang memasukkan data melalui aplikasi SPSS. Oke, jadi langkah pertama kita masuk kepada variabel view, lalu pada kolom name kita masukkan atau kita ketik kota. Lalu pada tipe kita ubah tipe menjadi string. Selanjutnya klik OK. Lalu kita masuk kepada kolom width, baru ubah angka menjadi 13. Jadi untuk selanjutnya kita masuk kepada kolom label, baru kita ketik di sini kota-kota di luar Pulau Jawa. Oke, langkah kedua kita masuk pada name, lalu ketik IHK, lalu ubah pada width angka 6, lalu masuk pada label, kita isi label atau kita ketik label di sini indeks harga konsumen. Selanjutnya kita masuk pada kolom, ubah di situ kolom menjadi 12. Lalu selanjutnya kita ubah alik menjadi left. Selanjutnya masuk ke measure, ubah scale. Jadi pada kolom 3 kita masuk di sini, kita ketik inflasi. Lalu selanjutnya masuk pada width, kita ubah di sini menjadi 32. Label, klik di sini tingkat inflasi. Selanjutnya masuk pada kolom, lalu ubah kolom 12. Selanjutnya ubah alik menjadi left, ubah measure menjadi scale. Lalu kita masuk kepada data view. Lalu di sini masuk pada label kota, masukkan Singaraja. Lalu selanjutnya masuk pada indeks harga konsumen, lalu masukkan 107,61. Masuk pada inflasi, lalu masukkan di sini min 50. Jadi untuk lebih mudahnya kita copy saja data pada Excel, lalu masukkan ke view, kemudian save. Perkenalkan, nama saya Sahrul Azam dari Prodi Ekonomi Syariah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara mendesain tabel statistik. Yang pertama itu tabel sederhana. Caranya itu lihat di menu bar, menu analyze, terus cari menu tabs, custom tabs, terus OK, klik OK. Terus untuk di sini menu columns-nya ini indeks harga konsumsi, di drag atau klik kiri terus ditarik ke columns. Terus untuk di menu rows di sini ini kota-kota, di drag terus ditarik ke sini, terus klik OK. Sudah jadi sekian penjelasan mengenai mendesain tabel statistik dari saya. Perkenalkan, nama saya Agus Setia Budi, NIM 18.2400.083. Di sini saya akan
menjelaskan tutorial membuat grafik dengan aplikasi SPS. Pilih menu grafik, klik Chat Builder, pilih grafik yang diinginkan, lalu drag ke Chat Preview, lalu kota ke sumbu Y dan indeks ke sumbu X. Lalu oke. Inilah hasil grafik simple barman of index harga konsumsi baik kota-kota di luar Pulau Jawa. Terima kasih. Saya Lydia Nawati, NIM 18/2400-008. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial regresi linear sederhana. Langsung saja kita masuk ke analyze, lalu ke regression, selanjutnya ke linear, lalu masukkan data kota-kota ke Kerlaber, lalu masukkan indeks harga ke independence, masukkan tingkat inflasi ke dependen, baru indeks harga ke independen. Lalu klik option, pastikan di linear option itu entry-nya 5, lalu di sebelahnya itu 1, baru centang includes, baru klik continue. Selanjutnya klik loads, pilih stressit ke variabel Y, lalu split ke variabel X. Continue next, pilih spread ke Y, lalu dependent ke variabel X. Next, kita centang normal probability, lalu continue. Lalu klik statistik, baru centang deskriptif, lalu centang lagi deskriptif diagnosis, baru centang paling bawah, lalu continue, lalu klik OK. Inilah hasil dari regresi linear sederhana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Triputri Senal. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari tahapan regresi linear sederhana. Yang pertama itu tabel deskriptif statistik. Tabel deskriptif statistik ini mempunyai dua kolom, yang dimana ada mean dan standard deviation. Yang pertama itu tingkat inflasi dan meannya itu 0,4310 dan standar deviasinya 0,5643. Begitu pula juga dengan indeks harga konsumsi yang mempunyai mean dan standar deviationnya dan mempunyai jumlah atau data sebanyak 40. Kemudian kita masuk ke tabel correlation. Untuk tabel correlation ini untuk melihat apakah ada hubungan antara variabel X dan variabel Y, dan untuk melihat correlation ini kita juga harus mempunyai pedoman untuk memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasi
korelasi. Adapun pedomannya yang pertama itu 0,0 sampai 0,25 artinya hubungannya sangat kuat, 0,26 sampai dengan 0,50 artinya hubungannya cukup, 0,51 sampai 0,75 hubungannya kuat, dan 0,76 sampai 0,99 artinya sangat kuat, dan 1,00 artinya sempurna. Dari tabel menunjukkan koefisien yang berkolerasi yang bernilai 0,207 artinya tingkat kekuatan hubungan antara variabel indeks harga konsumsi dengan tingkat inflasi adalah sebesar 0,207 atau memiliki hubungan cukup. Diperoleh nilai koefisien sebesar 0,207 yang bernilai positif, sehingga hubungan variabel terhadap variabel tersebut bersifat searah, yang artinya bahwa semakin tinggi indeks harga konsumsi maka tingkat inflasi juga semakin meningkat. Kemudian diperoleh nilai signifikan, nilai signifikannya sebesar nilai signifikan atau nilai signya sebesar 0,11 atau lebih besar dari 0,05, maka artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel indeks harga konsumsi dengan tingkat inflasi. Kemudian kita masuk ke tabel determinasi. Di sini nilai R yang merupakan simbol dari koefisien pada tabel ini korelasi adalah 0,27. Melalui tabel ini diperoleh R square atau koefisien determinan yang menunjukkan seberapa bagus regresi yang dibentuk oleh interaksi dari variabel X dan Y dari output tabel. Artinya dari output tabel diperoleh koefisien determinan R square sebesar 0,43 atau 43%. Artinya pengaruh variabel X memiliki pengaruh variabel Y sebesar 43%. Terus di sini uji F-nya kita abaikan karena kita hanya mempunyai dua variabel saja, yaitu variabel X dan Y. Artinya ini adalah regresi sederhana. Kemudian kita masuk ke uji T, yang dimana dalam uji T itu mempunyai persamaan Y sama dengan A ditambah BX, yang dimana A adalah konstan dan BX adalah variabel X atau indeks harga konsumsi, yang dimana konstannya yaitu minus 7,210 ditambah 0,072, yang artinya Y sama dengan minus 7,2110 ditambah 0,072. Karena nilai konstan regresi bernilai negatif, maka diartikan bahwa indeks harga konsumsi berpengaruh negatif terhadap tingkat inflasi. Berdasarkan hasil uji nilai T sebesar 1,303 dalam mencari T tabel. Adapun rumusnya yaitu DF sama dengan N dikurang 2, yang dimana N adalah jumlah data, terus jumlah datanya itu sebanyak 40, terus dikurangi dengan 2, yang artinya kita melihat di baris ke-38, dan baris ke-38 yaitu 1,304. Maka diketahui T hitung sebesar 1,303 lebih kecil dari T tabel 1,304, sehingga dapat disimpulkan HO diterima dan H1 ditolak, yang berarti indeks harga konsumsi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat inflasi. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.